Terima kasih sudah hadir di sini dan para tokoh masyarakat, para tokoh buruh yang berkumpul. Ini kalau menurut catatan ada 14 serikat, kemudian persatuan, dan kalau lihat dari jumlah yang tadi menyampaikan aspirasi, sudah cocok jadi kesebelasan buruh. 11 siapa yang menjadi kiper ini? 11. Dan semua dia sampaikan, saya sampaikan terima kasih. Apa yang sudah tadi diungkapkan sesuatu yang jamak kita dengar di banyak tempat, yang menggambarkan bahwa ada kondisi yang jauh dari ideal yang hari ini sedang dihadapi oleh para buruh. Nah, kami menangkap aspirasi itu, saya tulis semuanya nih, teman-teman. Jadi aspirasi ditulis, ada yang rekam juga. Jadi menjadi bekal bagi saya dan teman-teman, saya selalu sampaikan bahwa ikhtiar dan perjuangan yang kami coba bawa adalah perjuangan untuk menghadirkan keadilan, menghadirkan kesetaraan, dan kita semua sadar seperti tadi disampaikan oleh Bung Slamet Widodo bahwa Undang-Undang Dasar kita adalah pegangan dalam bernegara, dan pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu menyatakan secara eksplisit apa yang menjadi tujuan mengapa kita hidup bernegara. Jadi mengapa kita bernegara? Jadi kalau kita bertanya hari ini tentang bagaimana Indonesia seharusnya, maka bukan seharusnya menurut pikiran kita masing-masing, karena kita sudah bersepakat untuk mendirikan sebuah negara namanya Indonesia, dan negara itu menyatakan tujuannya, menyatakan cita-citanya, menyatakan janjinya. Tertulis di mana? Tertulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan apa kalimat penutup di situ yang harus menjadi ingatan kita semua, pegangan kita semua? Menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini kita akan hadirkan kembali satu berita dan uraian tentang aktivitas hari ini dari Capres Anies Rashid Baswedan. Diberitakan bahwa pada tanggal 22 Juli 2023 ini, siang atau sore itu Anies berdialog dengan sekelompok buruh ya di Jawa Barat, terutama di Bogor. Ada 14 simpul, dikabarkan 14 simpul buruh, para pemimpinnya hadir dan berdialog dan menitipkan sekaligus harapan kepada Capres Anies Rashid Baswedan bila yang bersangkutan terpilih pada Pilpres 2024 yang akan datang. Bagaimana proses dialognya, sebentar juga kita hadirkan potongan-potongan video dalam dialog itu dan beberapa pernyataan yang dibuat dalam dialog itu, baik dari Anies Rashid Baswedan maupun dari kalangan buruh. Nah, kawan-kawan sekalian, tentunya ini menarik karena buruh akhir-akhir ini banyak mendeklarasikan untuk memberi dukungan terhadap Capres Anies Rashid Baswedan. Dan pada hari ini juga bukan sekadar dialog, tetapi sekaligus juga memberi dukungan terhadap yang bersangkutan 14 simpul buruh di Bogor, Jawa Barat. Untuk lebih lengkapnya dan saudara sekalian, untuk mengetahui secara menyeluruh tentang berita soal ini, kita ambilkan berita ini dari Detik.com, saudara sekalian, yang memuat tentang kegiatan Baca Pres Anies Baswedan dan para pimpinan buruh se-Bogor. Saudara sekalian, bakal calon Presiden Anies Rashid Baswedan menemui kelompok buruh di Bogor, Jawa Barat. Kelompok buruh ini berharap Anies menjadi presiden dan meninjau ulang Undang-Undang Cipta Kerja, undang-undang yang kemarin yang dianggap paling ditolak oleh kalangan buruh, tetapi oleh pemerintah dan DPR mengesahkan undang-undang tentang Cipta Kerja itu. Karena bagi kalangan buruh dianggap itu tidak menguntungkan mereka dan justru menguntungkan para oligarki. Akar masalah kami katanya karena Undang-Undang Cipta Kerja itu, Pak,
Nanti tolong apakah dicabut atau direvisi undang-undang itu, kata Ketua DPC Serikat Pekerja Buruh Pabrik Kimia Energi Pertambangan Kabupaten Bogor, Mujiman, dalam keterangan pers yang disampaikan tim Anies Baswedan kepada wartawan Sabtu 22 Juli 2023. Selanjutnya, saudara sekalian, Anies bersilaturahmi ke Kabupaten Bogor di sore ini dan mendengarkan keluhan dari para buruh yang terdiri dari 14 serikat pekerja di kawasan ini. Anies mencatat keluhan mereka dan bertekad memperjuangkan nasib buruh, demi keterangan pers dari tim Anies Baswedan. Dikatakan selanjutnya, kami membawa catatan dan rekam jejak saat bertugas di Jakarta. Jadi kami tidak hanya berjanji, insya Allah semua masalah buruh akan kita bereskan jika dipercaya memimpin Republik ini, kata Anies. Wawan Winahadi, Kabid Litbang Serikat Pekerja Indosemen, SP Indosemen, menegaskan bahwa dia bersama rekan-rekannya berharap banyak pada Anies Rashid Baswedan. Karena itu dia ingin Anies menang pada Pilpres 2024 yang akan datang. Karena kami melihat hanya Pak Anies yang terbukti berpihak pada buruh. Saat Pak Anies menjadi gubernur, hanya Pak Anies yang satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang berani menaikkan UMP, katanya. Wawan berharap keberpihakan Anies Baswedan pada buruh saat menjadi gubernur DKI dilanjutkan di Indonesia, khususnya di Bogor. Dia mengeluhkan kondisi buruh di Bogor yang jauh dari kesejahteraan. Pelayanan kesehatan yang mereka dapatkan masih sangat minim. Kami ingin jika Pak Anies nanti terpilih menjadi presiden, ada undang-undang yang terkait dengan kesehatan buruh. Kehadiran BPJS Kesehatan saat ini belum maksimal, harap Wawan. Selain itu, saudara sekalian, elemen buruh yang hadir dalam pertemuan dengan Anies yaitu Serikat Pekerja Nasional SPN, Serikat Pekerja Aqua Group SP Aqua, Serikat Pekerja Indosemen SP Indosemen, Serikat Pekerja Pabrik Garmen dan Tekstil, Serikat Pekerja Buruh Pabrik Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman SPRTMM, Serikat Pekerja Buruh Darling SP Speed, Serikat Pekerja Buruh Pabrik Kimia Energi Pertambangan, Serikat Pekerja Muslim Indonesia 98 PPMI 98, Serikat Pekerja Pabrik Logam Energi Metal SBLM, Forum Buruh Bogor, Forum Buruh Perempuan, Serikat Pekerja Pabrik Logam Mesin Elektronik SP Lemonik, Kelompok Kerja Subunit Angkutan Umum 05 KKSU 05, dan Serikat PHRI Persatuan Hotel Indonesia. Demikianlah kawan-kawan sekalian apa yang dilakukan oleh Capres Anies Baswedan dan para serikat pekerja buruh, kurang lebih 14 serikat pekerja di Kabupaten Bogor ya, di Jawa Barat ini. Nah, saudara sekalian, sebagaimana yang kita dengarkan tadi bahwa hanya Anies yang mereka harapkan untuk bisa memperjuangkan kepentingan buruh, dan mereka menaruh harapan begitu besar kepada Anies, dan tentu kalau berlaku secara nasional ya Anies harus menjadi terpilih pada Pilpres yang akan datang menjadi presiden, baru bisa dilakukan apa yang menjadi harapan-harapan mereka. Dan bagi mereka, pengalaman mereka melihat teman-teman mereka di Jakarta, dan mereka mengatakan bahwa hanya kepala daerah dan gubernur yang hanya bisa mengakomodir kepentingan buruh itu hanya Anies Rashid Baswedan, dan itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh tingkat negara, bahkan gubernur-gubernur yang lain. Sehingga bagi mereka bahwa mereka sangat berharap Anies terpilih, tentunya dengan mereka juga harus berkorban untuk mengkampanyekan dan mensosialisasikan Anies Rashid Baswedan, dan seluruh buruh ini bersatu. Setidaknya sebagian besar buruh mendukung pencapresan Anies ke depan, sehingga dengan mudah bisa Anies memenangkan Pilpres 2024 yang akan datang. Maka hal-hal yang dititipkan kepadanya dan dipercayakan kepadanya bisa direalisasikan oleh Anies Rashid Baswedan ketika terpilih, ketika menjadi presiden 2024-2029 yang akan datang. Demikian kawan-kawan sekalian, dan nanti kita akan pada kesempatan ini juga kita akan hadirkan foto maupun sebagaimana biasa, termasuk potongan video yang merupakan
pertemuan direkam untuk pertemuan dan dialog antara Capres Anies Baswedan dengan kelompok-kelompok buruh tadi. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Saya berharap jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan bahwa ikhtiar dan perjuangan yang kami coba bawa adalah perjuangan untuk menghadirkan keadilan, menghadirkan kesetaraan. Dan kita semua sadar, seperti tadi disampaikan oleh Undang-Undang Dasar kita, jangan dalam bernegara. Dan pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu menyatakan secara eksplisit apa yang menjadi tujuan mengapa kita hidup bernegara. Jadi mengapa kita bernegara? Jadi kalau kita bertanya hari ini tentang bagaimana Indonesia seharusnya, maka bukan seharusnya menurut pikiran kita masing-masing. Karena kita sudah bersepakat untuk menjadikan sebuah negara namanya Indonesia.